Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sobat sahabat? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin seperti biasa untuk video kali ini kita akan updating informasi terbaru tentang mengenai Pi Network. Nah, ini orang-orang pada setuju nggak nih di angka 314 USD per satu Pi-nya? Dan kemudian realita yang terjadi saat ini bukannya 314 dolar untuk satu pai, melainkan harganya pun ya tumpang tindih teman-teman. Ada yang beli ataukah mungkin bukan dibilang beli, tapi barternya pakai menggunakan TRX, pakai Tron, pakai Doge, pakai Shiba, pakai BTC, pakai USDT, USDC, kemudian masih banyak yang lain stablecoin lainnya. Nah, di sini ada dua nih. Yang pertama itu teman-teman takut. Katanya kalau misalkan kita melakukan transaksi, itu katanya bakal di-ban alias mungkin dibekukan akunnya sampai 2100. Itu ya tahun teman-teman. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti ini memang dari zaman waktu tahun 2019, kemudian tahun 2020, dan tentunya di situ pun ada yang kena ban teman-teman ya, alias banned. Nah, dia itu nambang, tetapi pas dia nambang itu mungkin melakukan hal-hal yang curang, mungkin satu device itu dia itu menggunakan cloningan. Jadi koin-koin dia itu banyak, itu yang pertama sebelum kita masuk ke QYC. Nah, kemudian untuk hari ini mungkin kita sudah melakukan QYC. Ya, di sini banyak banget teman-teman yang sudah melakukan QYC-nya juga, walaupun hanya 1 hingga 2 juta dari pioner sebanyak 35 juta pioner. Dan kemudian buat teman-teman semua ada juga yang kena ban kemarin katanya ya. Dia itu kirim screenshotan ke saya dan kemudian dia jelaskan, "Bang, ini ke ban Bang gara-gara beli." Nah, di bagian ini mungkin teman-teman gini, yang pertama harus difahami tentang project mengenai Pi. Jadi, Pi ini bukan merupakan salah satu komoditi yang tiba-tiba naik, kemudian tiba-tiba turun, dipakaikan alat trading. Ya, itu mungkin jual dan beli. Tapi di sini teman-teman itu harus pahami dulu, untuk Pi, tujuan Pi itu menjadi token tata kelola, di mana bisa mengelola apapun itu dari segi ekonomi maupun ekologi, teknologi, kemudian sosial, ataukah mungkin yang lain-lain lah, pokoknya all in one. Jadi satu Pi untuk semuanya bisa. Dan kemudian untuk pertumbuhan nilai Pi saat ini teman-teman harus pahami. Yang pertama, Pi sekarang ini sudah ada di pasca mainnet tertutup. Jadi ya, mainnet itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu mainnet privat tertutup. Kemudian yang kedua itu mainnet yang yaitu secara publik ataukah mungkin terbuka. Bedanya apa Bang? Kalau misalkan mainnet tertutup dan terbuka. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi ada dua. Yang pertama, mainnet itu secara privat. Jadi yang bisa transaksi itu yaitu kita teman-teman ya, para ekologi, kemudian para pilot yang sudah dipilih dari awal. Kemudian di sini teman-teman kalau misalkan ya yang mainnet tertutup ini, teman-teman itu bisa untuk melakukan transaksi ya antar sesama pengguna di Pi yang sudah melakukan QYC. Itu artinya apa buat teman-teman semua? Teman-teman sudah bisa itu menukarkan ya, cuman ya terserah teman-teman pakainya, mau pakai Pi di barter dengan TRX silahkan. Pi di barter dengan menggunakan BTC Bitcoin, monggo silahkan. Pi di barter dengan menggunakan USDT, USDC, ataukah mungkin stable yang lainnya, monggo silahkan. Nah, jadi di sini teman-teman intinya sudah bisa melakukan yaitu transaksi ataukah mungkin ya melakukan P2P alias mungkin P2Peer ya, mengirimkan Pi satu wallet ke wallet yang lainnya mengirimkan Pi kepada wallet kita. Nah, mungkin itu seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian nih buat teman-teman semua ya, kalau misalkan kita ini sudah melakukan yang namanya mainnet tertutup, nah nanti bakal dibuka untuk mainnet terbukanya ya, mainnet terbuka alias mainnet secara publik. Kalau misalkan mainnet ini sudah dibuka secara publik, itu artinya mungkin pengembangan itu bakal terjadi ya. Di sini untuk Pi bisa berdiri di jaringan Ethereum, kemudian juga bisa berdiri di jaringan Binance Smart Chain. Kemudian juga bisa berdiri di jaringan Tezos ataukah mungkin bisa berdiri di jaringan Tron. Nah, mungkin sampai sini teman-teman paham. Dan kemudian kalau misalkan kekeh teman-teman pengennya, Pi ini kan punya blockchain sendiri Bang. Lah kok itu malah numpang nempong ke jalur yang lain ataukah mungkin jaringan yang lain.
Jadi kayak gini teman-teman ya. Jadi semua itu apapun kriptonya, walaupun dia memiliki apa ya, kayak blockchain sendiri, teman-teman itu bukan berarti dia itu harus koin, itu yang pertama. Kemudian walaupun dia memiliki blockchain sendiri, bukan berarti juga itu untuk si Pi itu lemah teman-teman. Enggak ya, tapi di sini itulah bentuk kolaborasi ya. Semua bidang alinea semua pun itu bisnis apapun itu tetap ya dia itu punya partner ya. Mungkin sedikit contoh, ada salah satu proyek anak bangsa, ini mungkin dibangun pada tahun 2021 dan kemudian ini sudah 1 tahunan mungkin teman-teman ya. Jadi dia itu namanya itu Nanoverse. Nah, dimana untuk Nanoverse ini dia merupakan salah satu exchange ataukah mungkin pasar lah gitu. Hebatnya ya. Jadi di dalam apps Nanoverse itu ada 2 fungsi multifungsi. Yang pertama teman-teman bisa untuk membeli apalagi kalau bukan kripto ya. Kemudian yang kedua teman-teman pun bisa membeli yaitu slot-slot saham ya. Contohnya teman-teman pengen nih, saya pengen nabung di Bank BRI, teman-teman tinggal beli aja, jangan nabung di banknya tapi teman-teman beli tuh asetnya. Jadi teman-teman otomatis yang punya bank dong, walaupun teman-teman cuma nabungnya 5.000, 10.000, 5.000 gitu doang. Tapi kalau dilakukan secara kontinu, itu teman-teman cenderung harganya lebih tinggi. Kalau misalkan teman-teman ya pengen cepet kaya, teman-teman tinggalin video ini ya. Video ini bukan untuk orang-orang yang halusinasi. Kita ini kalau kaum milenial harus kita buktikan, jangan cuma omdo alias omong doang ya. Jadi teman-teman gitu ya. Jadi di Nanoverse dia itu mengeluarkan yaitu token Nanobate-nya sendiri. Nah, paling hebatnya lagi buat teman-teman ya, token Nanobate-nya itu menyambungkan ya antara kita kemudian dengan tempat uang apalagi kalau bukan bank. Jadi untuk Nanoverse ini karya anak bangsa, kemudian dia di dalamnya ada 2 multifungsi. Yang pertama itu pembelian saham BCA dengan kode saham bursa BBCA, BRI dengan kode saham BBRI. Teman-teman itu bukan nabung di banknya, melainkan teman-teman beli banknya. Bisa nggak? Bisa dong. Masa nggak bisa? Apapun itu bisa teman-teman. Walaupun cuma 5.000, 10.000 teman-teman kalau dilakukan secara kontinu, maka teman-teman itu bisa cepet-cepetan dapatin si sahamnya. Otomatis kita yang punya saham teman-teman ya dari BCA itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen investnya nih misalkan di jalan tol, kira-kira teman-teman di situ banyak banget PT ya, banyak banget PT, perusahaan-perusahaan, teman-teman bisa beli slotnya ya. Mau jasa raharja kek, mau apa kek, mau itu kek ya. Intinya teman-teman semua, intinya BUMN pun teman-teman sebenarnya bisa-bisa aja ya. Teman-teman itu kalau sekarang nggak usah perlu ribet-ribet, harus buka RDN dan lain-lain. Teman-teman cukup untuk melakukan pembelian aja ya. Teman-teman bukan nabung di banknya, melainkan teman-teman itu beli banknya. Bisa nggak ya? Tentunya bisa lah. Dan kemudian di sini untuk Nanoverse ya, ini mungkin sama nanti dengan Pi. Kalau Pi ini belum dikerjakan, tetapi kalau Nanoverse ini sudah dikerjakan. Di mana untuk ya untuk NBT-nya yang dikeluarkan token oleh Nanoverse, NBT-nya itu bisa langsung di ini teman-teman, bisa langsung dijaminkan, yaitu misalkan teman-teman butuh duit, teman-teman itu nggak usah gadai sertifikat, gadai BPKB, ataukah mungkin gadai AJB, ataukah mungkin pakai anggunan apapun itu nggak usah. Ya anak sekarang, anak milenial yang serba canggih, kemudian serba instan enak juga, teman-teman cuman ya ini aja disimpan tuh sebagai jaminan token Nanobate-nya. Otomatis teman-teman bisa dapatin apalagi kalau bukan pinjaman langsung dari Bank Sinarmas. Dan kemudian ada yang tanya lagi tentang regulasi dan lain-lain. Yang pertama untuk Nanoverse, ini buat teman-teman ya sama dengan Pi nanti ke depannya. Dia itu menyambungkan antara token kemudian dengan kartu kredit alias DC ya. Jadi teman-teman itu sekarang nggak usah dilihat untuk BI checkingnya. Teman-teman misalkan sekarang pinjol alias mungkin pinjaman online, kemudian sama teman-teman semenjak ada pandemi COVID-19 itu nggak dibayar-bayar sampai sekarang. Otomatis nanti untuk pinjol yang sekiranya sudah lisensi oleh pemerintah itu bakal melaporkan kita dengan kode NIK kita, sehingga kita itu sulit banget nantinya untuk mendapatkan apalagi kalau bukan yaitu tadi kreditnya teman-teman. Oleh sebab itu buat teman-teman semua jangan sampai ya teman-teman ketinggalan untuk menabung saham kemudian menabung kripto juga. Gampang banget pokoknya buat teman-teman ya, hal-hal yang paling gampang teman-teman lakukan ya.
hal-hal yang paling gampang, lakukan action, jangan cuma omong doang. Oke, nanti buat teman-teman semua kita bakal edukasi tentang mengenai project maupun proyek, tentang mengenai Sinano. Tetapi yang paling penting buat teman-teman semua tentang mengenai Pi, hari ini sudah melakukan migrasi ke pasca mainnet, yaitu mainnet secara tertutup. Dan kemudian nanti kita ini bakal masuk ke dalam mainnet secara publik alias mungkin secara terbuka. Kalau misalkan sudah terbuka seperti ini, buat teman-teman nantinya untuk si Pi itu biasa, dia itu pasti kolaborasi dengan dengan exchange lokal ataukah mungkin exchange luar negeri, dan kemudian teman-teman semua bisa juga tuh dapatin ya. Nah, kemudian selain itu pun dia itu bakal berdiri di jaringan apapun, sebab di sini itu dia itu minta kita ini untuk memajukan project maupun proyeknya dia. Jadi buat teman-teman semua, ya, kalau misalkan sekarang ini harga dari Pi ini walaupun memang sudah bisa ditransaksikan P2P, itu masih tumpang tindih. Ya teman-teman ya, masih tumpang tindih. Jadi untuk konsensus yang ada di Indonesia itu masih tumpang tindih. Tapi kemarin mungkin sempat disuarakan juga dia itu minta di angka 314 US dollar untuk satu Pi. Dan kemudian mungkin untuk China, di China itu paling mahal banget teman-teman, itu untuk satu Pi di angka 300 ribuan ya USDT. Dan kemudian untuk tetangga jiran kita yaitu Malaysia, itu harganya di angka kurang lebih, apalagi kalau bukan di ya 70 USD. Dan kemudian juga nih buat teman-teman semua di Asia, Vietnam, Kamboja, Filipina, ataukah mungkin di Amerika Serikat itu berbeda lagi. Nah oleh sebab itu harga dari Pi ini masih tumpang tindih, sehingga kita ini bakal memunculkan yang namanya konsensus. Jadi yang dipakai itu sistem protokol governance teman-teman ya. Oke deh buat teman-teman semua, nanti ketika memang sudah akan dilistingkan di bursa, di market, ataukah mungkin di D5, teman-teman semua bisa untuk melakukan. Apalagi kalau bukan melakukan transaksi dalam satu harga. Tetapi kalau sekarang ini, teman-teman kebanyakan yang butuh ya, yang belinya jarang. Dan kemudian banyak juga vendor-vendor yang siap untuk berkolaborasi dengan Pi Network. Jadi teman-teman bisa dilihat, kemudian diperhatikan. Ya, saya ucapin alhamdulillah dan terima kasih buat teman-teman semua. Saya katakan juga selamat. Jadi teman-teman yang selalu ini menambang dari tahun 2019 dan kemudian sampai sekarang itu 2022, waktunya nggak lama teman-teman ya. Itu memakan waktu yang sangat lama teman-teman, tetapi masih tetap saja istiqomah. Itu artinya apa? Ya, kita berdoa sama-sama, usaha maksimal kita sudah ini ya kerjakan. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga buat teman-teman doa. Dan yang terakhir, kita tentunya harus apa teman-teman? Yaitu serahkanlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya kerja keras itu pasti hasilnya bagus. Dan tentunya kerjaan kita pun bakal ada hasilnya ya. Tidak ada yang muluk-muluk teman-teman. Kalau misalkan pengen kaya di sini nggak, bukan jalannya teman-teman. Tetapi teman-teman buat anak-anak muda semuanya yang pengen nabung bareng-bareng tanpa menggunakan duit, teman-teman semua boleh langsung ya join di grup saya. Sekarang itu serba instan, sekarang ini serba enak. Teman-teman nabung nggak usah pakai duit, cuma nabung kemauan aja. Teman-teman mau nggak? Teman-teman mau kerja keras nggak? Teman-teman mau memanfaatkan platform-platform yang lagi bakar-bakar duit nggak? Teman-teman mau ini enggak gitu loh. Jadi sekarang ini nabung itu nggak pakai duit teman-teman, tapi pakai kemauan. Contohnya gimana bang? Nah mungkin gampang banget. Teman-teman tahu TikTok nggak? Kalau teman-teman tahu TikTok, teman-teman itu cuma ngundang orang gabung di TikTok, teman-teman dapat 140.000. Nah, uang yang 140.000 dari TikTok itu, teman-teman tinggal tabungin aja, beliin saham, beliin kripto, beliin ini, beliin itu, gitu teman-teman. Kalau pengen teman-teman itu sekarang anak-anak muda kan branded semua ya, bajunya branded, celananya branded, kemudian sandal, sepatu, jam tangan branded, kemudian juga mungkin ada walaupun motornya nyicil juga. Teman-teman semua ya intinya gini aja sih. Kalau teman-teman pengen kelihatan kaya, beli aja barang-barang yang mahal teman-teman. Tapi kalau teman-teman tujuannya kaya, ya teman-teman nabung mulai dari sekarang ya. Semua apapun itu penghasilan teman-teman, tabungkan untuk masa di hari tua kita. Kemudian ada yang ngomong lagi teman-teman, gini banyak-banyak duit buat apa, nggak bakal dibawa mati. Salah besar teman-teman orang-orang yang seperti itu. Kalau kita mati malah harta yang bakal nolong. Contohnya gimana bang? Gini teman-teman, sekarang teman-teman masih muda, nabung yang banyak, kemudian hasilnya sama teman-teman. Kalau teman-teman meninggal, hibahkan aja.
ya. Kemudian sedekahkan aja ya harta kalian yang kalian kumpulkan. Udah gitu. Jadi harta itu dibawa mati ya. Kalau misalkan harta tidak dibawa mati, kayak ceramah-ceramah itu salah besar teman-teman ya. Jadi semuanya itu serba menggunakan fulus ya. Oke, dah jadi buat teman-teman gitu aja ya. Intinya gini ya, saat ini pai masih tumpang tindih. Kalau teman-teman semua pengen harga di angka 314 teman-teman silakan masuk ya di grup yang telah saya sediakan. Kita akan langsung ya, kita akan sebarkan luaskan untuk harga pai ini jangan sampai di bawah angka rata-rata di angka 314 ya. Jadi teman-teman semua ya tetap semangat apapun ya rintangannya, apapun omongannya, apapun hujatannya, seperti biasa yang namanya apapun itu pasti resikonya ada, positif negatif itu selalu ada. Walaupun memang kita sekarang udah berusaha kemudian semaksimal mungkin, kemudian kerja keras tetapi masih gagal, ya sudah ya teman-teman ya, berarti itu yang terbaik buat kita ya. Jadi kegagalan itu kunci belajar buat kita lebih tangguh. Jangan sampai masa anak muda loyo baru ketipu sekali, baru ketipu 2 kali itu teman-teman langsung ya lunglai ya, letih gitu kan ya. Jadi anak muda itu semangatnya bukan seperti itu. Teman-teman itu mindsetnya yang pertama harus kaya ya. Kenapa? Karena teman-teman semua dengan fulus teman-teman itu bisa ya mengangkat derajat kalian, kemudian mengangkat derajat keluarga kalian. Kalau bisa teman-teman ya tentunya bagi-bagi lah, buat apa duit kalau dipegang terus ya. Udah, oke deh gitu aja teman-teman semua, gak jadi gampang banget ya. Jadi pada intinya pai saat ini masih tumpang tindih dan kemudian kita akan memunculkan konsensus dengan para UMKM. Jangan khawatir juga untuk masalah regulasi, mungkin kalau regulasi ini sudah menjadi apa ya tradisi ketika memang ada salah satu masuk ke dalam Indonesia. Kalau untuk masalah itu kita bakal updating lagi tentang mengenai regulasi-regulasi. Nanobet aja bisa kok, masa pai nggak bisa gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau untuk masalah harga nanti bakal kita bikinkan part yang kedua. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.